Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini tentang teknik pendingin dan tata udara. Saya Leni ditemani dengan rekan saya, Bu Frederica. Hari ini kita nanti akan ngobrol panjang ya Bu tentang apa itu namanya perubahan wujud suatu zat yang mana itu sebagai dasar untuk mempelajari materi untuk praktikum siklus dasar refrigerasi pada jurusan yang tentunya yaitu jurusan teknik pendingin dan tata udara. Halo Bu, bagaimana kabarnya? Baik-baik Bu Len, makasih. Sama-sama. Halo teman-teman semua, halo Bu Leni. Saya sangat berterima kasih dapat berada di tempat ini, diberikan kesempatan untuk membahas tentang perubahan wujud zat di dalam fisika yang ternyata sangat fundamental di dalam praktikum teknik pendingin dan tata udara yang sering sekali sepertinya terabaikan ya. Benar sekali. Ngomong-ngomong Bu Frederica, tadi kan siswa itu sering menyepelekan tentang materi dasar perubahan wujud. Betul. Padahal pada saat praktikum mereka itu sebenarnya butuh sekali materi tersebut. Tapi kenyataannya itu siswa-siswa itu lebih fokus pada praktikumnya tanpa tahu pengetahuan dasarnya gitu ya. Betul. Sepertinya Bu Frederica ini harus menjelaskan dulu deh. Perubahan wujud itu apa dan ada berapa macamnya perubahan wujud yang ada yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya perubahan wujud itu kan adalah perubahan fisik dari suatu bentuk zat. Jadi bentuk zat itu kan, wujud zat itu kan ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, ini mereka bisa berubah wujudnya. Itulah namanya perubahan wujud. Perubahan wujud pada suatu zat itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan zat dari padat ke cair. Contohnya es dikeluarkan dari freezer, dia mencair. Gitu. Kalau kita balik, berarti kalau dari cair padat apa namanya? Membeku. Contohnya air dimasukkan dalam freezer jadi es. Perubahan bentuk yang ketiga itu adalah dari cair ke gas misalkan. Nah itu namanya menguap. Berarti seperti kita merebus air itu ya Bu ya? Merebus air sudah mendidih dibiarkan lama-lama kok habis kemana ya? Jadi uap. Partikelnya itu berubah menjadi gas. Betul. Kemudian kalau kita balik lagi, kalau dari gas ke cair namanya apa? Mengembun. Betul. Kemudian ada perubahan wujud zat lagi dari padat menjadi gas. Nah, contohnya kalau kita naruh kapur barus di lemari ya. Ya, lama-lama kan seperti hilang itu ya Bu ya. Iya. Jadi kecil-kecil kok habis kemana? Nah, itu namanya menyublim. Jadi kapur barus yang wujudnya padat itu dia berubah wujud jadi gas. Kemudian kalau dibalik, berarti kalau dari gas ke padat namanya apa? Mengkristal namanya. Itu adalah perubahan wujud zat. Tapi zat ini tidak berubah wujud dengan sendirinya. Maksudnya itu bukan dengan sendirinya gitu apa ya? Berarti ada sesuatu yang membuat dia berubah wujud. Ada penyebabnya. Apa itu? Misalkan es saya keluarkan dari freezer menjadi air. Yang awalnya beku berubah menjadi air. Awalnya dingin, lama-lama nggak dingin. Ketika jadi air, lama-lama nggak dingin. Itu kenapa? Ada yang hilang itu Bu ya? Nah, ada apa? Tanda tanya. Saat es itu ada di dalam freezer kan suhunya dingin. Kita keluarkan ke suhu ruang. Berarti kan suhunya lebih naik daripada di dalam freezer. Lebih panas. Nah, panas itu apa? Kalor. Kalornya diserap oleh es batu tersebut karena dia menyerap panas. Jadilah suhunya dia naik gitu. Lama-lama dia melebur menjadi air. Jadinya terjadi perubahan wujud mencair. Nah, ada juga perubahan wujud itu yang dia tidak butuh panas, dia malah melepaskan panasnya. Ya kayak air dimasukkan dalam freezer, panasnya diserap, dibuang. Nah, karena dia membuang panas, dia tidak membutuhkan panas kan itu ya. Panasnya dibuang, maka jadilah dia membeku. Suhunya jadi lebih dingin. Nah, sepertinya ini hubungannya sama praktek pada teknik pendingin dan tata udara di dalam kulkas ya, di dalam lemari es.
panasnya diapakan ya di dalam Nah. lemari es kok sampai hilang, kok sampai dingin suhu di dalam. Kok ada Gimana Bu? perbedaan gitu Nah, ya, Bu ya? betul. Berarti selama ini tuh sebenarnya siklus dasar itu tidak jauh-jauh dari konsep perubahan wujud zat ya, Bu ya. Iya. Jadi tapi itu anak-anak itu sering ketika ditanya selesai praktikum di dalam sebuah lemari es, ibaratnya itu kan berarti ada sesuatu yang menyebabkan lemari es itu bisa menghasilkan dingin ya. Betul. Namanya sekali, Bu Len. refrigeran. Biasanya orang bilang tuh freon. Freon. Itu salah satu bahan pendingin yang digunakan untuk mendinginkan sebuah lemari es, bisa juga AC, Bu. Ya, itu ketika sebuah lemari es itu bersirkulasi refrigerannya, terjadi perubahan wujud yang ada misalkan di evaporator itu di freezer itu, Bu. Iya. Pernah melihat ketika di dinding-dindingnya freezer itu terdapat es yang sudah menggumpal. Padahal awalnya kan ketika kulkas itu belum menyala kan tidak terjadi apa-apa di dalam freezer. Betul. Nah, ketika refrigeran bersirkulasi, artinya lemari es itu kan dalam kondisi beroperasi. Lama-kelamaan ada sesuatu seperti es yang membeku di dalam freezer. Berarti itu salah satu perubahan wujud yang awalnya dari air berubah menjadi padat. Betul. Berarti itu adalah salah satu fenomena perubahan wujud yang dinamakan membeku ya. Betul, seperti itu, Bu Leni. Itulah, jadi anak-anak harus mengerti, ketika saya praktikum itu di teknik pendinginan tata udara, berarti kenapa ini kok berubah jadi ini? Ini apa nama perubahannya? Nah, mungkin kalau kita membicarakan secara gamblang gini, Bu Len, mungkin banyak anak-anak juga yang masih belum paham, Bu Len ya. Apalagi yang awal-awal masuk dalam teknik pendingin dan tata udara. Kira-kira ada penjelasan gambarnya nggak, Bu Len? Karena kadang yang lihat ini juga bukan siswa pendingin dan tata udara. Misalkan ada anak di kafe pengen tahu, berarti apa sih di dalamnya yang membuat dia bisa mengeluarkan dingin atau berarti perubahan wujud ini fungsinya di mana sih? Di bagian apanya lemari es gitu ya? Ada. Apakah Bu Leni bisa menunjukkan dengan gambar sehingga kita mempelajari dari gambar tersebut biar kita nggak ngambang ya, Bu Leni ya? Betul. Jadi butuh sesuatu yang nyata biar tidak terjadi angan-angan yang betul. Betul. Baik. Nah, jika ini gambar yang tadi Ibu tanyakan tentang apa kaitannya perubahan wujud ketika dikaitkan dengan praktikum siklus dasar regenerasi. Biar kita nggak ngambang ya, Bu Len ya. Nah, biar nggak awang-awang ya. Betul. Ini saya sediakan gambar. Di sini ada gambar komponen, Bu. Ini yang biasanya ada di dalam lemari es. Nah, ini kalau nggak salah, kalau saya tuh pernah ya, lemari es itu dalamnya dingin, sampingnya hangat, belakangnya agak panas ya. Apa ini itu alat yang ada di belakang itu ya? Betul sekali. Yang warna merah ini yang biasanya terasa hangat di bagian bodinya lemari es. Oh iya, itu yang kayak besi-besi kuning itu kayaknya ya? Iya betul, besi tembaga. Betul. Karena saya kan memang bukan orang produktif pendingin dan tata udara ya, Bu. Saya adalah pengajar fisika, jadi saya yang tahu perubahan wujudnya. Betul. Nah, sekarang kita hubungkan ke pendingin dan tata udaranya. Bagaimana prosesnya, Bu Len? Frederica pernah mendengar yang namanya istilahnya refrigeran atau kalau kita beli di toko itu biasanya nyebutnya freon. Nah, saya tahunya freon. Kalau refrigeran saya nggak tahu. Awam ya, Bu. Awam sekali. Jadi kalau kita ibaratkan contoh gampangnya itu ketika masak, kita kan butuh panas. Betul. Panas itu kan kita butuh gas LPG buat mengeluarkan panas atau api. Iya. Nah, kalau di lemari es itu kita untuk menghasilkan dingin itu kita butuh freon. Iya. Sehingga ketika kita membutuhkan dingin, freon itu harus terjadi perubahan wujud di dalam sebuah sistemnya lemari es. Oke. Freonnya itu ada di sebelah mananya ya, Bu Len? Di dalam ini, Bu, yang ada bintik-bintik putih yang gas ini dari bawah ini. Gas yang ada di bawah ini adalah freon. Oh, ini freonnya. Yang dimasukkan ke komponen yang ini namanya kompresor. Berarti freonnya dimasukkan ke situ. Betul. Kemudian berarti kalau disamakan dengan gas LPG tadi berarti kayak bahan bakarnya gitu ya? Betul sekali. Bahan bakarnya lemari es. Ya. Ketika freon ini mengalir ke komponen yang namanya kondensor, dia akan mengeluarkan kalor
Ini seperti yang ditunjukkan, panah keluar ini berarti mengeluarkan kalornya atau panasnya yang terdapat pada freon yang mengalir di komponen kondensor. Berarti panasnya dilepas ya? Betul, dibuang, dilepas ke udara sehingga freon itu tadi berubah wujud, Bu Fren. Iya. Jadi kalau kita awalnya freon itu berupa wujud gas, kemudian kalornya dilepas, akhirnya freon itu berubah menjadi cair. Nah, itu namanya perubahan wujud apa ya? Kira-kira perubahan wujud ini apa ya? Seperti tadi yang saya bilang, berarti itu adalah mengembun atau kondensasi. Betul. Makanya itu namanya kondenser. Alatnya itu namanya kondensor. Perubahan wujudnya namanya kondensasi. Siap. Nah, tidak berhenti di sini, Bu. Jadi refrigeran atau freon ini nanti dialirkan terus masuk ke dalam yang namanya, kalau kulkas itu freezer. Ini warnanya biru. Jadi biru itu melambangkan hawa dingin. Nah, ini kan awalnya berwarna merah. Freon yang tadi berwujud cair, masuk melewati, kalau ini pipa yang jauh lebih kecil itu namanya pipa kapiler. Nah, itu karena terjadi perbedaan diameter antara pipa tembaga yang dilewati dengan komponen pipa kapiler ini, sehingga freon itu mengalami menyerap kalor, sehingga ketika setelah melewati pipa kapiler ini, refrigeran itu akan terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud jadi apa ya? Kalau kita lihat berdasarkan warna dan keterangan, itu akan berubah wujud menjadi gas kembali, Bu. Berarti dari air menjadi gas. Berarti membutuhkan kalor. Berarti kalau dari air menjadi gas itu seperti menguap. Kalau mengalami evaporasi. Makanya alatnya namanya evaporator gitu. Jadi istilahnya kita mengingat itu akan lebih mudah ketika kita punya konsepnya itu tadi, Bu, perubahan wujud. Nah, betul sekali. Terus ketika dikaitkan dengan nama komponen, ini yang dinamakan dengan proses perubahan wujud, evaporasi, mengembun, menguap, itu jika dikaitkan dengan nama komponennya, ini yang dimaksud dengan perubahan wujud yang ada pada lemari es. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini, Bu. Jadi ketika freon ini membutuhkan kalor, terus terjadi perubahan wujud yang awalnya dari cair menjadi gas, dia akan terus mengalir sampai sepanjang lemari es itu tidak terjadi kebocoran. Jadi akan terus bersirkulasi. Makanya ibaratnya kalau kita biasanya mendengar siklus, itu berarti kan menyambung ya, Bu, tidak akan pernah terputus. Jadi ini Bu Len, saya ada pertanyaan ini. Setelah dia dari cair menjadi gas, kan mengalami evaporasi tadi ya? Evaporasi. Saya lihat di sini ada cool. Nah, ini ya, Bu ya. Itu berarti kan dia mengalami proses pendinginan. Berarti kalau yang kita bayangkan di dalam freezer itu ketika sudah dingin, suhunya itu kan ada tahapnya, hanya sekedar dingin dan sampai dengan membeku. Nah, ini terjadi di dalam komponen freezer itu tadi, yang tadi sudah terjadi perubahan wujud evaporasi tadi. Evaporasi kan berarti dari uap. Dari uap menjadi cair, menjadi gas. Cair menjadi gas kan, yang dari liquid ini tadi Bu Len betul. Menjadi gas, berarti kan dia menyerap kalor lagi. Betul. Nah, bayangan saya itu kan berarti panas ya Bu Len. Maksudnya nanti untuk yang mendinginkan menjadi dingin lagi di mananya ya Bu Len? Yang mendinginkan menjadi dingin. Ini yang dimaksudnya di cool ini tadi. Ini perjalanan dari yang refrigeran atau freon yang tadi sudah berubah wujud itu, setelah melewati liku-liku komponen evaporator ini, akan semakin dingin pada saat akan kembalinya ke kompresor lagi. Seperti itu. Baiklah Bu Frederika, dari penjelasan yang sudah kita bincangkan tadi, kalau pada siklus dasar refrigerasi itu terjadi dua perubahan wujud, menguap dan mengembun. Benar ya, Bu ya? Betul, Bu Leni. Jadi dari komponen tadi yang diceritakan oleh Bu Leni, siklusnya itu terjadi perubahan wujud, menguap dan mengembun.
Itu kalau dalam komponen yang ini ya Bu Leni. Iya, betul. Tapi kalau untuk refrigerasinya sendiri, untuk proses yang ada di dalamnya, di dalam ruangannya itu Di dalam sistem berarti ya? Iya, di dalam sistem, dalam ruangan lemari esnya. Lemari es. Misalkan saya menaruh air ke dalam freezer, maka dia akan membeku. Nah, itu juga terjadi perubahan wujud membeku. Seperti itu, Bu Len. Jadi selain perubahan wujud menguap dan mengembun, maka ada lagi perubahan wujud yaitu membeku. Berarti kalau untuk perubahan wujud yang lain seperti mengkristal, menyublim, itu belum bisa dikaitkan dengan sistem refrigerasi ya Bu? Sebenarnya kalau untuk mengkristal itu mungkin ketika refrigerasi itu ada masalah. Jadi kadang itu kan di freezer itu sampai keluar kristal-kristal es. Yang di dindingnya freezer. Nah, itu nanti bisa kita jelaskan pada masalah-masalah yang terjadi pada sistem pelajaran produktif teknik pendingin dan tata udara kan Bu Leni. Itu nanti betul. Fokus kita akan membahas ada masalah apa sih di lemari es itu. Yang bisa dikaitkan dengan yang keenam perubahan wujud tadi ya Bu. Okay. Walaupun tidak semua perubahan wujud itu include, tapi paling tidak anak-anak itu harus paham semua perubahan wujud. Betul. Harus paham itu, karena itu adalah konsep. Kalau mereka hanya mengerti satu, tidak mengerti satunya, ya mereka konsep itu akan kurang mendalam di mereka. Walaupun mungkin di sini kadang mungkin di alat pendingin ini kok tidak ada menyublim misalnya. Ya. Tapi mereka tetap harus paham apa itu menyublim. Betul. Karena itu nanti bisa berkaitan. Karena ibaratnya belum tentu sistem refrigerasi itu berjalan normal ya Bu. Barangkali ada kendala sehingga terjadi perubahan wujud yang mungkin di luar dari yang kita sebutkan tadi. Seperti di luar menguap, mengembun maupun mengkristal. Nah betul seperti itu Bu Leni. Cuman memang untuk saat ini kita hanya membahas tentang perubahan wujud yang dikaitkan dengan siklus dasar refrigerasi. Kalau untuk masalah dan lainnya mungkin kita bisa membahas pada room sendiri gitu Bu Leni. Jadi mereka anak-anak itu konsepnya ini masalah yang ditimbulkan, jadi kita membahas tentang masalah yang ada gitu. Kalau ini kan kita fokus untuk perubahan wujud pada siklus dasar refrigerasi. Nah mungkin alat pendingin itu kan tidak hanya lemari es. Iya betul. Bisa juga AC. Mungkin cold storage yang buat menyimpan sayuran dan daging. Masih banyak macamnya ya Bu ya. Masih banyak macamnya. Mungkin nanti itu di pelajaran produktif yang lain ya Bu Len ya untuk AC. Jadi bisa kita kait-kaitkan lagi seperti itu Bu Len. Baik, berarti untuk podcast kita hari ini kita hanya membahas tentang perubahan wujud yang terjadi pada siklus dasar refrigerasi aja ya Bu ya? Iya, betul Bu Len. Pesan saya untuk anak-anak kelas 10 ya ini Bu Len. Kelas 10 sebagai dasar Bu. Betul. Untuk anak-anak kelas 10 teknik pendingin dan tata udara, pelajaran produktif memang penting karena kalian memang masuk SMK itu sudah menjurus pada program keahlian yang kalian pilih. Akan tetapi jangan lupa banyak ilmu pengetahuan lain yang mendasari pemahaman kalian, pengetahuan kalian untuk melakukan praktek kejuruan. Itu ya anak-anak pesan saya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita baca dan akan kita bahas pada next podcast ya Bu. Iya. Oke. Ditunggu untuk komentar, saran maupun mungkin pertanyaan yang bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk podcast hari ini mungkin kita sudahi sampai saat ini ya Bu. Betul Bu Leni. Untuk next podcast berikutnya tunggu di channel yang biasa kalian ikuti. Betul. Mungkin sekian Bu Frederika, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bertemu lagi di kesempatan podcast yang akan membahas mungkin di luar siklus dasar refrigerasi tentang perubahan wujud ya Bu. Betul. Terima kasih saya ucapkan. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu. Sama Bu Len. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.